Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara virtual, yaitu untuk pelajaran kearsipan di kelas 10 OTKP ini, ya. Namun masih ingat kan kalian visi SMK Wetasim? Yuk kita ingat-ingat ya, dan kita amalkan. Bismillah ya. Yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlu sunnah, wal jamaah. Baiklah anak-anak, materi arsip pada pagi hari ini kita bakal lanjutan dari materi arsip yang minggu kemarin ya, yaitu sistem abjad. Apa sistem abjad itu? Penyimpanan sistem abjad artinya bahwa sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat atau warkat menggunakan petunjuk abjad atau huruf. Surat atau warkat yang akan disimpan dikelola berdasarkan nama orang atau nama organisasi, disimpan menurut tata urutan abjad. Abjad yang digunakan adalah huruf pertama dari nama orang atau nama organisasi. Untuk nama orang dan nama perusahaan yang akan dipergunakan sebagai kode penyimpanan ini harus diindeks dulu ya, dan diurutkan sesuai dengan urutan abjad ya, seperti dalam kamus. Biasanya digunakan oleh organisasi yang masalahnya belum banyak atau sederhana ya anak-anak ya. Selanjutnya, penyimpanan sistem abjad ini umumnya dipilih sebagai filing sistem arsip karena beberapa alasan. Yang pertama, dokumen atau arsip cenderung dicari atau diminta melalui nama. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mudah ditemukan di saat dibutuhkan ya. Nah, kemudian filing sistem abjad ini pengertian yang sebenarnya adalah sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah dalam menemukan kembali dokumen. Ya, dalam mencari dokumen, petugas dapat langsung ke file atau tempat penyimpanan dengan melihat ya huruf abjad dari nama yang dicari. Karena itu, sistem abjad ini disebut dengan sistem langsung atau direct filing system. Yang dimaksud adalah menuju ke file penyimpanan dalam usahanya mencari dokumen tanpa alat bantu. Apabila sistem abjad yang dipilih sebagai sistem penyimpanan, maka nama merupakan ciri atau identitas penting di dalam pencarian dokumen ya, sesuai dengan kebutuhan dan jenis kegiatan dari unit kerja yang bersangkutan ya. Makanya ini bertitik tolak, artinya pangkalnya ya, sumbernya dari nama koresponden, artinya melakukan surat menyurat. Selanjutnya, penataan file dengan sistem abjad ya, ini terdiri dari banyak bagian kecil yang mewakili satu bagian abjad. Ya, bagian abjad tidak selalu berupa huruf ya dalam abjad. Cara penataan dan pelatihan dibutuhkan diantaranya satu, ada guide. Ini berfungsi membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali arsip yang disimpan di antara arsip-arsip yang lain. Dan penempatan guide ini sangat tepat ya, kalau yang disimpan dengan tepat akan mengurangi waktu yang tersita dalam arti tidak terlalu lama. Karena guide ini adalah sebagai petunjuk untuk menyimpan nama atau huruf dari surat tersebut. Penyimpanan dengan abjad ini dibedakan menjadi dua tipe anak-anak ya. Yang pertama berdasarkan isinya, yaitu yang berisi huruf dan yang berisi kata atau nama atau masalah. Kemudian guide yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama ada guide utama
atau guide primer. Guide utama ini mewakili semua bagian kelompok berkas secara garis besar ya. Kemudian yang kedua pada posisi pertama merupakan guide utama ya. Jika berkas individu di perusahaan dalam file penyimpanan kecil, maka hanya guide utama yang diperlukan ya untuk membagi berkas atau warkat atau file dalam berbagai bagian alfabet ya, dari A sampai Z ya. Tentu saja nanti diindeks dulu ya anak-anak ya. Kalau bisa guide-nya harus dibedakan dengan warna yang lain. Kalau guide itu dalam istilah pariwisata adalah Pak Pemandu ya. Nah, kalau di dalam kearsipan ini adalah petunjuk ya. Nih, untuk guide yang digunakan ya untuk membagi alfabet A sampai Z tadi dalam bagian-bagian berbeda, maka perangkat yang paling sederhana adalah 23 atau 25 bagian. Maksudnya apa, Bu? Nanti kalau ketemu ya Bu jelaskan. Guide ini mempunyai sebuah tab ya untuk menulis. Jadi tab itu semacam ujungnya itu ada, guide itu jadi ada ujungnya. Anak-anak itu fungsinya untuk menulis ya, petunjuk ya. Menulis salah satu huruf dari A sampai W atau Z ya. Sebuah tab dengan label ya. Label itu apa, Bu? Nanti ada penamahan istilahnya ya. Dan tab akhir dengan menggunakan kombinasi X, Y, Z ya. Artinya bahwa dengan cara ini ratusan folder ya penyimpanan dengan nama yang diwakili huruf besar A akan dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi akan banyak ada Ahmad misalnya, kemudian ada Abadi, kemudian ada Akhiruddin, adakah ya. Jadi dua huruf nanti dari penyimpanan itu yang akan diindeks ya. Selanjutnya, guide pembantu. Ada guide pembantu atau disebut dengan auxiliary guide. Ya, guide pembantu ini diperlukan agar penemuan arsip dapat dilakukan lebih cepat lagi. Ya, disebut juga guide sekunder karena letaknya mengikuti atau ada di belakang guide primer, guide utama. Ya, ini dibuat karena volume berkas individu dalam file penyimpanan besar. Artinya banyak sekali surat-suratnya ya, karena huruf A itu nanti ada seperti yang tadi disebutkan, ada Abadi, ada Ahmad, ada Azara misalnya ya. Guide ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi ya kelompok folder. Folder itu menyimpanan anak-anak ya. Penyimpanan individu atau instansi yang terdiri atas jumlah surat yang banyak. Kemudian melihatkan bagian masalah tertentu, misalnya di bidang yang dapat disusun dan ditemukan berdasarkan abjad. Ya, kemudian menunjukkan bagian mempunyai indeks. Indeks ini nama depan ya, indeks nama depan yang sama. Jadi misalnya Intan Permata, itu diindeksnya di Permata Intan. Lah, dua huruf terakhir ya, dua huruf pertama ya dari nama yang sudah diindeks itu yang akan dibuat untuk menyimpan. Guide ini menunjukkan hal umum anak-anak ya, kemudian diikuti dengan kelompok surat yang diawali dengan huruf atau kata yang sama. Nah, ini merupakan subbagian dari berkas tersebut. Nah, misalnya General A ya, misalnya di belakang diikuti General Appliance ya. Ada juga General Aquamarine, ada General Abseston dan sebagainya. Nah, ini nanti ada perbedaannya. Kemudian ada juga guide keluar dan lembar keluar atau out guide dan out sheet ya. Guide keluar atau out guide adalah guide yang digunakan sebagai petunjuk kelompok berkas yang sedang dipinjam. Nanti kalau minjam tidak asal minjam, tapi ada out slip ya. Jadi nota peminjaman arsip atau surat ya. Tujuannya apa? Agar mudah terlihat dan terbaca ya. Makanya guide-nya nanti ini diberi warna yang menyolok ya, karena agar tahu siapa yang meminjam dan sampainya ke tempat siapa, penyimpanannya gimana. Kemudian ada lembar keluar atau outsheet itu sebagai petunjuk juga ya, fungsinya sama dengan guide keluar, yaitu menggantikan berkas yang sedang dipinjam atau yang sedang keluar dari tempat penyimpanan. Jadi
sekarang itu surat itu bisa merupakan dokumen yang sangat penting anak-anak ya, apalagi isinya memang benar-benar penting karena itu menunjukkan komunikasi secara tertulis ya. Kalau sekarang WA aja bisa di print ya anak-anak, dengan di screenshot dulu atau mungkin di forward ya, ini hati-hati. Kemudian ada folder ya. Apa folder itu, Bu? Di belakang semua gate terdapat folder. Folder itu penyimpanan ya, untuk menyimpan kelompok berkas secara bersama. Nah, ini harus tepat ukurannya, tingginya, dan lebarnya agar bisa terlihat rapi ya atau efisien. Dengan menggunakan folder ini dapat memperkecil volume berkas ya, penyimpanan, biaya penyimpanan, dan tempat penyimpanan. Jadi tidak menumpuk ya seperti dulu-dulu ya. Tapi sekarang udah canggih lagi anak-anak ya. Jadi surat itu bisa disimpan secara apa? Elektronik atau digital dengan sistem apa? Ya, penyimpanan arsip digital ya. Sekarang ada di-scan dulu, kemudian disimpan di flash disk atau hard disk atau lainnya. Ada 3 jenis folder yang digunakan dalam kearsipan sistem abjad ini. Yang pertama folder ya. Nah, foldernya apa? Ya, tempat menyimpan arsip yang volumenya masih sedikit ya. Namun dalam campuran kegiatannya pasti banyak ya, maka arsip tersebut dibuatkan folder baru yang berdiri sendiri. Folder selanjutnya adalah folder individu atau individual folder. Ini ditempatkan ada get primer dan surat yang namanya ada pada tab dalam susunan alfabetik ya. Nah, folder-folder ini harus dirawat anak-anak ya, agar apa? Suatu saat kalau dibutuhkan bisa ditemukan kembali. Karena ada 2 aspek dalam perawatan folder, yaitu folder yang berlebihan, muatan folder yang kelebihan muatan sebaiknya segera dibagi menjadi 2. Tujuannya apa? Yang supaya lacinya tidak penuh ya, jadi tidak apa ya, melampaui target atau volume dari filing kabinet tersebut. Anak-anak, saya rasa materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi kearsipan tentang sistem abjad ini. Memang agak rumit ya anak-anak ya, tapi kalau kita ikuti dengan seksama, insya Allah kita akan paham ya. Ibu rasa sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.